Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bab elips mata kuliah geometri analitik dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Susana MPD. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas 2020C S1 Pendidikan Matematika. Ada yang pertama Arfan Duyanto dengan NIM 20030174072. Yang kedua ada Fahro Anissa Salsabila dengan NIM 20030174082. Dan yang ketiga ada Adinda Maulidia Rahma dengan NIM 20030174093. Yang pertama ada persamaan umum elips. Sebelum kita masuk ke istilah dan juga persamaan singgung, kita harus mengenal terlebih dahulu persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, beta sumbu panjang terletak pada sumbu X dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 alfa plus C ditambah beta adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. P alfa, beta T1 alfa, beta plus B, T2 alfa, beta min B, F1 alfa plus C min beta, dan F2 alfa plus C beta. Selanjutnya yakni persamaan umum elips. Terdapat 3. Yang pertama mencari persamaan direktris. Yang kedua mencari hubungan antara A, B, dan E. Dan yang ketiga menentukan kembali persamaan umum elips. Untuk yang pertama, mencari persamaan direktris. Untuk pengerjaan pembuktian dari persamaan direktris D1 dapat dilihat bersama pada gambar di samping. P F1 sama dengan C. Kemudian P V1 sama dengan A. A kurang A lebih dari C. V1 sama dengan alfa plus A, beta. Dan V2 sama dengan alfa min A, beta pada elips. Sehingga didapatkan V1 F1 per V1D sama dengan E. A, C per PD min A sama dengan E. Kemudian didapatkan A, C sama dengan E kali PD min alfa. Persamaan 1. Dilanjutkan F2 kali V1 per V2 kali D sama dengan E. A plus C per PD plus A sama dengan E. Didapatkan A plus C sama dengan E PD plus A. Persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E PD A
sama dengan E PD. PD sama dengan A per E. Persamaan 1 dan persamaan 2 dioperasikan menggunakan pengurangan. Maka diperoleh 2C sama dengan 2EA sama dengan menjadi C sama dengan EA. Jadi persamaan direktris D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Yang kedua ada mencari hubungan antara A, B, dan E. T1 dan F1 per T1 dan T aksen sama dengan T1 F1 PD sama dengan E. T1 F1 sama dengan E PD sama dengan E. A per E sama dengan A. PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi P F1 kuadrat. Didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Yang ketiga yakni menentukan kembali persamaan umum elips. Dimisalkan titik K sama dengan XK YK pada elips. F1 alfa plus C, beta dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksen alfa plus A per E, YK. F1 dikali K per K aksen sama dengan E. F1K sama dengan E K aksen. Dioperasikan dengan menggunakan rumus ini. X K min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat. XK min alfa min A per E kuadrat. Dioperasikan sehingga memunculkan persamaan, suatu persamaan umum elips, yakni XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan umum elips yang ditemukan. Nah, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka koordinat titik K dijalankan dan diperoleh X min A per kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan elips dengan pusat alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan posisi elips horizontal. Yang kedua, persamaan umum elips dengan pusat T alfa, beta
dengan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan posisi elips vertikal. Jika pusat dari elips P 0,0 dengan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1 dengan posisi elips horizontal. Yang terakhir yakni jika pusat dari elips P 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan posisi elips vertikal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik pusat di alfa, beta. Yang kedua yaitu fokus pada F1 A plus C, beta dan fokus F2 A min C, beta dengan A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 A, beta plus C dan F2 A, beta min C. Yang ketiga, eksentrisitas E sama dengan C per A jika A lebih dari B dan E sama dengan B per C dan E sama dengan C per B jika A kurang dari B. Yang keempat, direktriks D1 ekuivalen dengan A alfa plus A per E dan D2 ekuivalen dengan X sama dengan alfa min A per E jika A lebih dari B. D1 ekuivalen dengan Y sama dengan beta plus B per E dan D2 ekuivalen dengan Y sama dengan beta min B per E jika A kurang dari B. Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam, lotus rectum X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah lotus rectum. Yang ketujuh, titik puncak elips yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya yaitu A plus alfa, beta, A alfa min A, beta, alfa, beta plus beta dan alfa, beta min beta. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh, diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 kuadrat plus 36 Y min 2 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah A. Koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. B. Panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek. C. Eksentrisitas dan persamaan direktriks. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Baik, untuk jawabannya 100 kali X min 1 kuadrat ditambah 36 kali Y min 2 kuadrat sama dengan 225. X min 1 kuadrat per 9 per 4 ditambah Y min 1 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Karena A sama dengan 3 per 2 kurang dari B sama dengan 5 per 2, maka merupakan elips yang vertikal. Untuk langkah selanjutnya yaitu dicari hubungan C kuadrat
sama dengan B kuadrat min A kuadrat, yaitu 25/4 min 9/4 sama dengan 16/4, yaitu 4. Maka C sama dengan 2. Koordinat titik pusat P yaitu 1,2. Koordinat titik puncak 3/2 plus 1,2, 1, min 3/2, 1,5/2 plus 2, dan 1,2 min 5/2, atau 5/2,2, min 1,2, 1,9/2, dan 1, min setengah. Koordinat titik fokus F1, 1,2 plus 2, dan F2, 1,2 min 2, atau F1, 1,4, dan F2, 1,0. Untuk jawaban dari soal A, yaitu koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat titik fokus. Panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang sama dengan 2B sama dengan 5, dan panjang dari sumbu minor atau sumbu pendek sama dengan 2A sama dengan 3. Yang B, eksentrisitas E sama dengan C per B sama dengan 2/5/2 sama dengan 4/5. Kemudian persamaan direktrix D1 ekuivalen dengan Y sama dengan 2 plus 5/2 per 4/5 sama dengan 2 plus 25/8, yaitu 41/8. Dengan demikian D2 ekuivalen dengan Y sama dengan 2 min 5/2 per 4/5 sama dengan 2 min 25/8, yaitu 9/8. Untuk yang selanjutnya, sketsa elipsnya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung elips. Nah, di dalam persamaan garis singgung elips terdapat 3 subbab. Nah, yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Yang kedua, persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Dan yang ketiga, persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan M kali X plus N. Persamaan elips dengan pusat 0,0 X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Ini ya, B kuadrat kali silang. B kuadrat kali X kuadrat plus A kuadrat kali Y kuadrat. Terus sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Lalu kita substitusikan menjadi B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat dikali X kuadrat. Ditambah 2A kuadrat kali M kali N kali X plus A kuadrat kali N kuadrat. Min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat itu termasuk A, terus ini termasuk B, dan ini termasuk C. Karena garis dan elips bersinggungan, maka X1 sama dengan X2. Syarat garis menyinggung diskriminan sama dengan 0. Nah, rumusnya seperti ini. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, tadi kan udah diketahui kan A, B, dan C-nya.
Lalu kita masukkan ke sini, B-nya ini 2A kuadrat kali M kali N kuadrat. Min 4A-nya tadi B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Lalu J-nya ini A kuadrat N plus A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Sehingga menghasilkan N sama dengan plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat plus B kuadrat. Lalu disubstitusikan N ke persamaan garis. Y sama dengan MX plus minus N. Jadi persamaan singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung pada elips yang berpusat di titik P alfa beta X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min A plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Nah, yang kedua yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Persamaan garis singgung elips di titik T, X1, Y1, misal titik M, X2, Y2 pada elips dengan pusat 0,0, maka berlaku X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka menjadi X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga menghasilkan persamaan pertama seperti ini. B kuadrat kali X2 kuadrat plus A kuadrat dikali Y2 kuadrat min A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Karena titik singgung T X1, Y1, maka X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga memperoleh B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat minus A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 0. Sehingga menghasilkan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, itu persamaan 1 dikurangi persamaan 2 sama dengan 0. Jadi persamaan satunya kan ini. Terus minus, ketemu minus kan plus. Jadi jadinya plus. Persamaan 2-nya tadi kan diketahui kan ini. Lalu menghasilkan B kuadrat kali X2 plus X1 dikali X2 plus X1 sama dengan min A kuadrat dikali Y2 plus Y1 kali Y2 plus Y1. Sehingga menghasilkan persamaan 3 seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan B kuadrat kali X2 min X1 per A kuadrat dikali Y2 min Y1. Persamaan garis yang melalui dua titik yaitu M, X2, Y2, dan T, X1, Y1. Sehingga menghasilkan persamaan 4, Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1.
Lalu substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4. Jika M mendekati T tak terhingga, M berimpit T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Dan MT menjadi garis singgung di titik T. Sehingga persamaan di atas menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat kali 2X1 per A kuadrat dikali 2Y1 dikali X1. Dan menghasilkan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan garis singgung elips dengan pusat 0,0 di titik T, X1Y1 adalah X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jika persamaan elipsnya X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, bisa ditranslasi sumbu, yaitu X sama dengan X aksen plus A, tinggal ini jadinya X aksen sama dengan X min A, ini dengan cara yang sama, seperti itu, dengan menghasilkan seperti ini. Maka persamaan singgung di titik T X1 Y1 adalah X1 min A dikali X min A per A kuadrat plus Y1 beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Oke, yang ketiga, persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, misal T X0 Y0 ini di luar titiknya itu di luar elips. Terus A X aksen Y aksen titik singgung. Persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung elips X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung elips di titik A X aksen X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A ada pada elips, maka X aksen kuadrat plus, X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu persamaan 1. Nah, titik T ada pada garis singgung elips sehingga X aksen kali X0 per A kuadrat plus Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1, yaitu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan diperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, ini untuk contoh soalnya, garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Jadi, X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 menjadi X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1.
Koordinat titik potong garis dengan elips dicari sebagai berikut. Ini x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0. Dan y-nya tadi kan y sama dengan x akar 6. Jadi y yang ini diganti ini. Jadi y-nya itu diganti y-nya itu x akar 6. Dan menghasilkan x sama dengan 4/5 dan y sama dengan 4/5 akar 6. Atau x sama dengan min 4/5 dan y sama dengan min 4/5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dengan elips ada di titik 4/5,4/5 akar 6 dan min 4/5, min 4/5 akar 6. Itu persamaan garis singgung di titik 4/5,4/5 akar 6 itu adalah 4/5 x per 16 plus 4/5 akar 6 per 4 sama dengan 1. Sehingga menjadi x plus 4 akar 6y sama dengan 20. Dan persamaan garis singgung di titik min 4/5, min 4/5 akar 6 adalah x plus 4 akar 6y min 20. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.